Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Asy-Syidik di Jalan Alternatif Baru Cikeas, Cikeas Udik Gunung Putri, Bogor. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu zuhud, bukan berarti bangkrut. Dan untuk membahasnya rekan saya Sofyan sudah bersama dengan guru-guru kita. Silahkan Sofyan. Baik, terima kasih Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya Andi Kumala tadi, bahwa tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, bagaimana kita belajar kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zuhud. Bagaimana kita berhidup zuhud tanpa harus bangkrut. Nah, Masya Allah, kita akan membahasnya bersama guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita. Ada Kiai Haji Prof. Asrul Ni'am, kemudian juga Ustadz Azhari Nasution, dan juga Ustadz Kasif Her. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Kasif Her akan menyampaikan makna dan ciri-ciri zuhud seperti apa. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Kasif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari cara jawab salamnya, saya yakin yang baru jawab salam saya barusan akan pergi haji tahun depan. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Damai Indonesiaku yang dihormati, yang saya muliakan, zuhud. Kita kadang suka dengar kata zuhud, tapi nggak paham artinya apa. Apa sih artinya zuhud? Kalau kita tidak tahu makna arti zuhud, kita khawatir kita salah dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yuhibbullah ahabbani Allah." Tunjukin saya satu amalan, kalau saya rutin melakukannya, Allah akan mencintai saya.
Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah pasti cinta sama kamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Jadi temanya bagus nih hari ini. Kalau kita zuhud, Allah cinta sama kita. Mau gak Allah cinta sama kita? Masya Allah, saya juga mau. Apa artinya zuhud? Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, kita meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat demi mengejar akhirat kita. Makanya saya kepengen, kalau kita makna dari para ulama mungkin agak sulit dicerna. Saya kepengen memberikan satu definisi baik tentang zuhud. Zuhud itu ibu bapak, kita yakin bahwa harta Allah lebih berharga daripada harta diri kita sendiri. Harta Allah lebih mewah, lebih berharga, bernilai dibandingkan harta kita sendiri. Itu orang yang zuhud. Makanya ketika dia lewat tromol, kotak amal, dia punya duit 100.000, 50.000 sama 5.000. Mana yang dimasukin? Kalau orang zuhud, nggak apa-apa saya kasih 100.000. 100.000 menurut manusia mungkin besar. Tapi harta Allah lebih baik lagi, lebih berharga lagi. Apa itu? Surga Allah. Kalau saya berinfak, Allah akan ganti saya dengan keridhaan Allah. Akhirnya apa? Dia lepaskan dunia 100.000 tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya zuhud. Dan orang yang zuhud, Pak, dia tidak pernah bangga kalau hartanya bertambah dan tidak pernah sedih kalau hartanya hilang. Ini makna zuhud. Kalau sudah paham, insya Allah kita jadi orang zuhud. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kalau kita zuhud, tadi dijanjikan oleh Rasulullah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama zuhud namanya Abu Hazim. Dia ditanya, wahai Imam Abu Hazim, kenapa kok kamu nggak pernah merasa dirimu takut miskin? Masya Allah ibu, banyak orang kalau sedekah takut miskin, betul apa betul? Ini Abu Hazim dia sedekahkan orang zuhud. Kenapa sih engkau merasa engkau ini nggak miskin? Apa jawaban Abu Hazim? Bagaimana saya merasa saya ini miskin? Wong saya punya Allah yang maha kaya, yang punya langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, dan Allah punya apa harta yang ada di bawah bumi. Makanya begitu orang yang zuhud, tanamkan di dalam hati. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih berharga daripada dunia. Makanya orang zuhud, Bu, kalau kehilangan dunia sedihnya sebentar. Sedihnya enggak lama-lama. Ibu kehilangan suami nangis, wajar, fitrah manusia. Rasulullah pun kehilangan anaknya Ibrahim nangis. Ya Ibrahim, inna bi firaqika laminal mahzunin. Saya sedih kehilanganmu wahai Ibrahim. Wala naqulu ila bima yarda Rabbuna. Takkan tetapi mulut ini selalu ridho dengan takdir Allah. Kehilangan orang yang kita cintai sedih, sakit. Tapi orang yang zuhud tahu dunia ini tempat sementara. Kita akan meninggalkan dunia, akhirat selama-lamanya. Akhirnya apa? Sedihnya terobati. Sedihnya enggak lama-lama, dia segera move on. Dengan apa caranya? Dia ambil wudu, dia sholat, dia doakan almarhum suaminya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau orang yang enggak zuhud, menganggap dunia, hatinya sudah nempel sama dunia, suka lupa sama akhirat, biasanya move onnya lama. Suami meninggal, 1 tahun dia kunci kamar, gak keluar, nangis. Itu gimana Bu makannya? Tuh. Jadi zuhud bagaimana upaya kita menjadikan dunia cuma jembatan, bukan tempat tinggal. Namanya jembatan, ada orang bawa semen, ada orang bawa batu bata, ada orang bawa peralatan konstruksi bangunan. Apa kita bilang? Iki wong gendeng. Yang namanya jembatan itu alat menyeberang manusia. Itulah orang yang zuhud. Dia menganggap dunia cuma jembatan. Nanti rumah tempat tinggal di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla.
Bapak saya Nabi Adam alaihissalam itu rumah tempat tinggal aslinya di surga. Gara-gara satu dosa dia dilemparkan ke bumi, akhirnya minta ampun sama Allah. Pengen masuk surga lagi. Kenapa? Dunia gak enak. Dunia makin lama kita tinggal, makin berkurang nikmat yang Allah berikan. Makin tua, kalau kebanyakan makan gula kena penyakit. Ini kayaknya ibu-ibunya pabrik gula enggak ya? Ya, kalau orang gula datang ke dokter, apa kata dokter? Lihat, saking gak enaknya dunia. Jangan makan gula lagi ya banyak-banyak, gak enak. Terus kalau darah tinggi, datang ke dokter, tensinya tinggi, apa kata dokter? Jangan makan yang asin-asin ya. Karena lagi penyakit namanya asam urat. Ini saya bisa lihat ada seorang ibu, walaupun saya bukan dokter saya bisa lihat. Ada ibu yang ada di sini duduknya udah ganti 30 gaya. Enggak ya. Ya kalau apa itu asam urat? Apa kata dokter? Wah gak boleh makan ketoprak. Gak boleh makan kacang-kacangan yang banyak. Subhanallah. Makanya pentingnya kita punya ilmu zuhud. Agar kita tahu makna kehidupan dunia ini cuma sementara. Hilang duit. Dompet hilang. Nangis sekali aja nangisnya. Entar doa sama Allah, ya Allah. Mungkin duit itu kalau saya punya saya pakai buat maksiat. Karena hilang engkau pengen ganti yang lebih berkah. Mungkin waktu saya nyari duit ada harta syubhat. Jadi orang yang zuhud ibu ketika dia kehilangan dunia dia tidak terlalu sedih. Dan ketika dia mendapatkan dunia dia tidak terlalu bangga. Ada seorang zuhud bu namanya Ummu Sulaim. Dia satu saat punya anak menderita penyakit kanker. Sahabat Rasulullah perempuan. Apa yang dikatakan sama suaminya? Suamiku kita rawat bareng-bareng anak kita. Anak satu-satunya laki-laki. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, suaminya lagi pergi ke luar negeri. Pas pulang, sebelum pulang anaknya meninggal. Mau ngabarin gimana? Dulu gak ada handphone. Dulu gak bisa WA, gak ada Instagram, DM. Apa yang dikatakan? Tolong ya kalau nanti suami saya pulang saya yang kabarin. Lihat orang yang zuhud. Dia tidak terlalu bersedih atas kehilangan anak yang dicintai. Apa yang terjadi Bu? Ketika pulang anaknya dikabarin meninggal. Berita sabarnya Ummu Sulaim nyampe ke Rasulullah, didoain sama Nabi. Barakallahu li Ummi Sulaim. Allah berkahi Ummu Sulaim. Dikasih 10 anak. Satu anak hilang, sedihnya gak terlalu lama-lama. Dikasih 10 anak, anaknya semua jadi hafiz Quran. Ya itulah makna zuhud. Mudah-mudahan kita paham dan bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her atas penerangannya dan juga mukadimahnya di awal ini. Bagaimana zuhud bukan berarti bangkrut. Sebagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun di rumah ini kecuali hanya seraup gandum makanan. Nah, Masya Allah nanti akan dijelaskan bagaimana tingkat zuhud tertinggi yang akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Kasif Her tentang makna dan ciri-ciri dari sifat zuhud. Lalu apa sebenarnya keutamaan dari sifat zuhud itu dan bagaimana tingkatan dari sifat zuhud? Ustaz Azhari Nasution akan menjelaskannya kepada kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Utang lunas? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat saya Ustadz Kasif, guru saya Prof. Asrarun Ni'am, waffaqahullah bi husni taufiqih. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah, tema kita ini menarik sekali. Saya akan coba membaginya menjadi 3 ya. Yang pertama, latar belakang zuhud. Zuhud ini kalau dilihat sejarahnya, sejak awal
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi membangun sebuah pesantren di serambi Masjid Nabawi namanya Ahlus Suffah. Dihuni oleh para sahabat yang menjadi santrinya kurang lebih 70 orang, yang menjadi lurah pondoknya Abu Hurairah, salah seorang sahabat kinasih Nabi, santri kinasih Nabi yang hafal 5.000-an hadis karena dia intens menemani Nabi berdakwah kemanapun. 70 sahabat ini hidup di serambi Nabawi, meninggalkan asetnya di Mekah, meninggalkan keluarganya, istrinya, anaknya, kekayaannya demi menemani dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asal mula sebenarnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tradisi zuhud. Nah, kemudian sejarah berkembang, ritual zuhud yang sering disebut orang asketisme. Lalu kemudian di abad paruh kedua abad pertama Hijriah dan abad kedua Hijriah, ada seorang ulama, tokoh sentral ajaran zuhud namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita sulit membincangi nomenklatur zuhud kalau kita tidak menspil tokoh yang satu ini, Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri punya definisi yang agak frontal tentang zuhud. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, zuhud adalah kamu benci dengan dunia dan kamu benci kepada orang yang punya dunia. Nah, saya ingin mengajak kita untuk rethinking zuhud, berpikir ulang tentang definisi zuhud. Bukan salah Imam Al-Hasan Al-Basri, nggak mungkin salah. Beliau ulama besar, ulama mutafannin, pakar di semua ilmu. Hanya kemunculan Imam Hasan Al-Basri waktu itu dipengaruhi dengan gaya hidup para khalifah pemimpin umat Islam pada dinasti Umayyah yang hidup dengan hedon, glamor, individualis, mementingkan staf-staf kerajaan, melupakan hajat orang banyak. Nah, Imam Hasan Al-Basri muncul saat itu sebagai antitesa, mengkritik budaya yang sedang berkembang di mana para khalifah lupa untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, sibuk dengan kemewahannya. Maka muncul ajaran zuhud pada era abad 1-2 Hijriah dengan mengedepankan hidup apa adanya, meninggalkan dunia, pakaian sederhana, rambutnya sederhana, wajahnya juga penuh dengan tidak glowing kayak ibu-ibu di sini nih. Ibu-ibu di sini kan bukan main nih, ada krim siang, krim malam ya Bu ya. Bukan glowing lagi, bukan putih lagi, merah kadang-kadang. Masya Allah. Jadi konteks ajaran zuhud waktu itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sekarang bagaimana kita mengaplikasikan ajaran zuhud ini? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, zuhud itu bukan faqdul mal, bukan tidak punya dunia, bukan meninggalkan dunia, bukan. Zuhud itu adalah faraghul qalbi anhu. Hati kita tidak punya kemelekatan terhadap dunia. Coba, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Zuhud bukan gak punya dunia. Kenapa kamu gak makan? Saya zuhud. Kamu kenapa gak sekolah? Saya mah zuhud, yang penting akhirat. Ini mah bukan zuhud, males. Iya. Nabi SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu dipegang sama orang yang baik. Halo, Assalamualaikum. Ini masjid nih, Masya Allah, saya dapat kabar yang bangun jenderal nih. Orang kaya bangun masjid, cakep banget. Bayangkan kalau gak punya uang, cuman doa aja, kebangun gak nih? Kiai doa sebulan, ya Allah bangunin masjid, bata gak datang, pasir gak datang, gitu kan? Artinya kita perlu apa? Perlu, kurang kencang, perlu jari fulus aja nih, mata duitan nih. Masya Allah, kita perlu fulus. Bahkan dalam dakwah kita perlu zadud dakwah, logistik dakwah. Masya Allah, kita perlu logistik. Kita perlu dana untuk dakwah.
Bagaimana dakwah kita tersiar ini, TV One mensiarkan dakwah ini kan perlu sponsor. Betul nggak kira-kira? Jadi bukan anti dengan dunia, tapi kata kuncinya adalah menghilangkan kemelekatan terhadap dunia. Dunianya diambil, tetapi dia tidak melekat hatinya dengan dunia. Dunia hanya ada di tangan tapi tidak di hatinya. Tidak interdependensi terhadap dunia. Tidak bersandar kepada dunia. Halo, Assalamualaikum. Paham gak nih? Nah sekarang saya masuk ke pembahasan yang ketiga. Sejarahnya udah, lalu kemudian rethinking zuhudnya. Yang ketiga, puasa itu salah satu pesan moralnya adalah melatih kita untuk punya sikap mental zuhud. Perhatikan ya, zuhud itu bukan fisik kita anti dunia, bukan ya, tapi sikap mental. Di ajaran sikap mental sama kayak ghaddul basar. Nabi bilang, kamu jaga pandangan matamu. Ghaddul basar kalau melihat lawan jenis. Ghaddul basar juga sebenarnya ajaran sikap mental, bukan fisik. Bukan ngelihat perempuan lalu kemudian matanya tunduk, tapi ininya kan bisa Victor. Betul gak kira-kira? Jadi yang ditundukkan matanya atau ini ya? Hah? Makanya Nabi tidak mengatakan ghaddul ain tapi ghaddul basar. Yang perlu ditundukkan itu sikap mentalnya melihat lawan jenis, bukan matanya doang. Ya betapapun kita bisa bilang biasanya orang yang jelalatan ininya kotor, tapi ada yang matanya nggak jelalatan tapi LCD-nya udah kena. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu melatih itu. Apa ajaran puasa? Tahrirun nas min ta'allukil khalqi ila ta'allukil haq. Memerdekakan rohani manusia dari kemelekatan terhadap makhluk dan hijrah, beralih dengan sikap mental hanya butuh kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Puasa mengharamkan makan, betul? Mengharamkan minum, betul? Padahal itu kebutuhan primer kita. Puasa bilang gak boleh, kudu zuhud. Anda tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh. Hari ini rohani Anda harus lebih diaktifkan dari jasmani Anda. Anda tarawih, tadarus, tilawah, iktikaf, witir, itu semuanya hidangan rohani bukan jasmani. Yang dibegahin rohaninya bukan jasmaninya. Itu zuhud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti tidak makan sama sekali. Nah, kesalahan kita adalah siangnya kita nggak makan apapun, begitu buka puasa, semua kita makan. Makanya saya pernah bilang ada puasa mazhab all you can eat. Siangnya dia nggak makan, begitu buka piring-piringnya habis dia umpetin. Itu Imam Al-Ghazali kasih kritik. Orang yang puasanya kayak begitu sebenarnya dia nggak lagi puasa, dia pindah jam makan. Jadi dia bukan nggak makan siang, tapi makan siangnya di jamak takhir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan gak punya dunia. Siapa Abu Thalhah yang mewakafkan sebidang kebun yang dia cintai di Madinah, saudagar kaya raya. Umar bin Khattab mewakafkan aset yang dia dapat dari ghanimah pasca perang Khaybar. Semuanya pakai harta. Jadi gak mungkin kita gak punya harta. Masya Allah. Kita mesti punya harta, tetapi cara kita mengatur harta tidak dibudaki oleh harta. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, simpelnya begini, punya handphone semua? Bisa gak hidup tanpa handphone? Nah? Jadi kadang-kadang kita harus berlatih zuhud dari hal yang terkecil. Kita tetap harus punya handphone, tetapi tidak melulu 24 jam kita ini di depan handphone mulu. Jadi budaknya handphone, setan gepeng kata orang itu. Mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutin di segmen berikutnya insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution, Masya Allah atas tausiahnya. Lagi-lagi kita diingatkan bagaimana zuhud meletakkan dunia ini hanya di tangan, jangan di hati. Nah, mungkin kalau kita analogikan dengan apa yang keseharian kita yang saat ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan, yaitu puasa dengan dunia. Ketika kita menganalogikan berhubungan puasa dengan dunia, begitulah dunia, ketika kita puasa seolah-olah melihat makanan itu pengen dimakan semuanya. Tapi begitu kita
berbuka puasa, hanya sekedar saja kita makan. Nah begitulah dunia, begitu indahnya tapi begitu kita meninggalkan dunia ini, hanya ditinggalkan begitu saja, akhiratlah yang utama. Nah Masya Allah pemirsa, di segmen berikut Kiai Haji Prof. Asroruni akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana tingkatkan zuhud itu, bahwa zuhud tidak harus meninggalkan dunia. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan, kami akan kembali. Alhamdulillah kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah kita mendengarkan paparan dari guru-guru kita tentang makna, ciri-ciri, sejarah, keutamaan dan tingkatan dari sifat zuhud, mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana cara kita mengaplikasikan sifat zuhud ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah sifat zuhud ini membuat kita harus mengabaikan urusan dunia? Kiai Asroruni akan menjelaskannya kepada kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ustaz Sofyan dan juga Mbak Di, Ustaz Kasyif Khair, Ustaz Azhari Nasution dan hadirin serta pemirsa TV One rahimakumullah. Tadi kita sudah dengar apa itu zuhud. Apa Bu? Zuhud apa? Ini udah dua narasumber nih. Serius begitu, kayaknya mikir kolek nih. Nah, bagian dari mikir kolek kemudian melalaikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sejalan dengan prinsip zuhud. Tadi kan udah dijelaskan tuh. Zuhud itu urusannya adalah urusan hati. Bisa jadi orangnya miskin tetapi dia jauh dari sifat zuhud. Sebaliknya, orang kaya raya, jabatannya tinggi, pakaiannya warna-warni, branded ya. Kemudian kita langsung bilang, ini enggak zuhud ini. Belum tentu. Karena urusan zuhud, urusan amal hati. Izhad fid dunya takun aghnan nas. Zuhudlah kalian, ini butuh proses. Takun aghnan nas, niscaya kamu akan menjadi orang paling kaya dalam urusan dunia. Kenapa? Karena urusan kaya miskin itu bukan soal kepemilikan harta, tetapi soal rasa. Rasa cukup. Ada orang yang memiliki gaji sebulan 200 juta, karena kehilangan sifat zuhud, dia akan merasa kurang, dan terus menerus mengejarnya. Sebagaimana dia mengejar fata morgana. Tetapi sebaliknya ada orang yang gajinya enggak tentu. Dan jadi kadang-kadang gajian, kadang-kadang enggak. Tetapi karena dia sudah menjalankan tugas untuk ikhtiar, setelah itu mufawwad ilallah, dia serahkan hasilnya kepada Allah, hasil berapapun itu yang terbaik bagi dirinya. Itulah hakikat zuhud. Ar-ridho bil qismah, ridho dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncak keimanan kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat itu kita internalisir, kita akan menjadi orang yang paling kaya dalam urusan ini. Mungkin kita seringkali mengidentikan antara kezuhudan itu dengan kemiskinan, dengan menjauhi hingar-bingar urusan dunia. Sehingga yang tergambar di dalam benak kita yang pertama ketika disebut zuhud itu adalah orangnya kumel, lusuh, gak mau kerja. Bukan itu.
Tidak sedikit orang yang nggak dapat pekerjaan, yang belum jelas gajian atau tidaknya, yang ketika mau beli pakaian susah, dia nggak zuhud. Dia tersiksa hatinya. Karena apa? Dia tamak terkait dengan rizki orang. Makanya tadi, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima aidin nas yuhibbuk. Kamu zuhud dengan urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Maknanya apa? Karena begitu kita zuhud terkait dengan dunia, kita tidak menggantungkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak keimanan kita. Akan tetapi begitu kita miskin, kita kejar, kita tamak di apa yang ada di tangan orang, kita dapat nggak syukur, tetapi ketika orang lain dapat kita iri. Akhirnya apa? Sakit hati. Maka simpulannya, banyak orang kaya tetapi dimiliki atau memiliki sifat zuhud. Dia tenang. Ada suatu kejadian, para rombongan kiai pakai mobil mewah itu, taruhlah pakai mobil BMW atau mobil Alphard, Velfire dan lain sebagainya. Kemudian ada santrinya setengah protes bertanya, Kiai, kan ngajarin kita santri-santrinya zuhud. Sementara Kiai kok kelihatannya hidupnya mewah. Apa jawab Kiai? Zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Saya bekerja, membanting tulang, kemudian saya mengambil jabatan-jabatan publik untuk kepentingan apa? Li'asuna wajhi, untuk menjaga kehormatanku dari meminta-minta. Karena apa? Karena hidup membutuhkan nafkah. Kita sebagai suami memiliki tanggung jawab untuk menghidupi istri. Sebagai ayah punya tanggung jawab untuk menghidupi anak-anaknya. Itu bagian dari kewajiban dalam hal sosial. Pada saat kita mendeklar sebagai muslim, kita memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Maka di dalam perintah zakat ada perintah untuk bekerja, perintah untuk mendapatkan harta yang kemudian kita terkena dan bisa menunaikan zakat. Kita diperintahkan haji butuh modal, maka kita berusaha, kita bekerja untuk kepentingan melaksanakan kewajiban. Itu bagian dari ketaatan kita. Tetapi jangan tempatkan harta yang kita peroleh di dalam hati kita. Intinya itu. Maka bisa jadi orang kaya dia zuhud, orang yang gak berpunya dia tamak, hubbud dunya, tersiksa hidupnya, hidup di dunia susah, apalagi hidup di akhiratnya. Bisa pilihannya kita kaya di dunia, tetapi kita letakkan kekayaan itu cukup di tangan dan juga di telinga kita, tidak di dalam hati kita. Sehingga ketika ada kondisi tertentu yang menyebabkan harta itu hilang, bisa karena keharusan dengan kita bayarkan untuk zakat, bisa karena kebaikan kita tunaikan untuk membangun kepentingan publik, kita tidak ada kesedihan dan atau kesulitan-kesulitan apapun, dengan mudah kita tasarrufkan. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu hadirin, kita bekerja sebagai bagian dari ibadah. Li'asuna wajhi, untuk menjaga kehormatan kita dari meminta-minta. Karena pada hakikatnya hidup di akhirat membutuhkan dunia. Dan wali ukrima, untuk memuliakan irdi, kehormatanku. Dan yang ketiga adalah saya akan membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisa haji, dengan bisa menunaikan zakat, dengan bisa membantu para sahabat-sahabat untuk beasiswa dan lain sebagainya. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bisa menebar kemanfaatan untuk sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
Baik, terima kasih Prof. Niam yang telah memberikan bagaimana zuhud yang sesungguhnya. Ketika kita melihat orang penuh dengan kekayaan yang bergelimang harta, namun ketika dia tidak ada ketamakan di dalam hatinya, maka itulah tingkat zuhud yang setinggi-tingginya. Namun sebaliknya, ketika kita melihat seseorang itu miskin, namun justru ada ketamakan di dalam hatinya, itulah tidak ada nilai zuhud sedikit pun di dalam hatinya. Nah pemirsa, kita akan mengelaborasi, kita akan perdalam tema yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab di segmen berikut. Ada 2 segmen, nanti para jamaah bisa menyiapkan pertanyaan terbaik Anda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Dan pemirsa, bersama saya sudah ada salah seorang jemaah yang akan bertanya mengenai tema kita hari ini kepada guru-guru kita. Langsung saja saya persilahkan, di sini sudah ada Ibu Sumiati. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu silahkan perkenalkan diri, asalnya dari mana dan apa pertanyaannya. Ya. Nama saya Sumiati dari Cikeas Gunung Putri. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ya, selama saya jualan di Lab School Cibubur, selama 5 tahun saya berhasil. Setelah COVID, tiba-tiba saya tidak punya usaha apa-apa, suami saya pensiun. Tiba saya punya mobil aja sampai dijual Ustadz. Tapi sekarang ini saya tidak punya apa-apa, masih bisa berbagi dan bisa duduk di majelis taklim. Dulu saya tidak bisa, sholat aja terburu-buru. Majelis taklim itu tidak tahu, saya tidak pernah duduk di majelis taklim. Alhamdulillah saya bisa duduk di majelis taklim, ikut pengajian kemana-mana dan berkah saya bisa berbagi. Apakah itu tidak termasuk juhud, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati, dan langsung saja kita persilahkan guru-guru kita untuk menjawab pertanyaan. Ya, Ibu, Masya Allah, Ibulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dia alami. Covid, di saat banyak manusia yang kesel, kecewa, kenapa sih Allah kasih Covid? Gara-gara Covid saya nggak bisa jualan, nggak dapat duit. Justru Ibu dengan hadirnya Covid lebih mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut dengan musibah yang membawa nikmat. Ketika musibah itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, yang kita sangka nikmat, kita punya rumah mewah, mobil mewah, istri cantik. Ya, istrinya cantik 1 apa 2, Bu? 1 aja ya. Justru dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih dunia ini membuat dia tidak sholat, membuat dia tidak hadir majelis taklim, itu sesungguhnya azab. Itulah yang disebut dalam Islam istidraj. Diulur-ulur nikmat supaya dia lupa sama Allah, akhirnya diazab di akhirat. Jadi bersyukurlah kita ketika kita menyikapi musibah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya itulah nikmat yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Ustadz Kasifer, dan kami persilakan untuk penanya berikutnya. Baik, boleh langsung aja nggak apa-apa, untuk mic-nya langsung diberikan ke situ di tempat majelis saja, silakan. Oke, sudah ada Andi Kumala, silakan Andi Kumala untuk mempersilakan jamaah, silakan. Baik, terima kasih Sofyan. Dan di samping saya juga sudah ada jemaah lagi dari bapak-bapak yang ingin bertanya juga terkait tema kita hari ini. Silakan Bapak langsung saja perkenalkan diri dan disampaikan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayani dari... Didekatkan lagi Pak, mohon maaf, mic-nya. Dari Bojongkulu, Anak Herang, Gunung Putri. Saya mau bertanya di sini tentang juhud. Lebih mudah mana untuk berjuhud, apakah ketika kita berharta atau ketika kita tidak berharta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustaz Azhari Nasution untuk memberikan jawabannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lebih mudah mana zuhud ketika kita punya harta atau ketika kita tidak punya harta? Nah, lagi-lagi tadi kata kuncinya zuhud itu sikap mental. Ya, bukan tadi
Prof. Asrarun Ni'am bilang bukan berarti orang yang miskin sudah pasti zuhud. Bukan berarti orang yang secara ekonomi itu ke bawah dia pasti zuhud. Sementara orang yang punya kemewahan dia pasti tidak zuhud. Algoritma zuhud nggak begitu tuh. Dia sikap mental, cara kita memandang dunia seperti apa. Ada Nabi Sulaiman, prototipe orang zuhud tapi seorang yang hartawan. Ketika dikasih harta, komentarnya liya beluani ashkuru am akfur. Tuhan memberi saya harta yang banyak, kedudukan yang hebat, tetapi Tuhan sebenarnya sedang menguji saya. Liya beluani, memberi bala kepada saya, ashkuru am akfur. Dengan bala ini, dengan harta ini, dengan jabatan ini, dengan pangkat ini, dengan popularitas ini, kira-kira saya jadi orang yang bersyukur atau kufur ya? Nah itu zuhud. Orang kaya tapi punya mental zuhud, dahsyat sekali. Lalu kemudian ada orang yang secara hidup pas-pasan. Dia zuhud, dia tidak mengeluh, tidak mengutuk takdir, bersyukur kepada apapun, senantiasa berikhtiar. Ini luar biasa juga. Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib, walakin yu'til imana illa man yuhib. Tuhan memberikan materi kepada yang dia cintai dan kepada yang enggak dia cintai. Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Lahab, saudagar semua tuh, orang punya duit semua, tapi jadi musuh Allah. Tapi ada orang yang tidak punya harta tapi diberi iman, atau punya harta tapi diberi iman, itu tanda dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya harus dirubah, bukan lebih mudah mana zuhud ketika kita ada harta atau tidak ada harta, tetapi mari sama-sama zuhud itu jadi konsumsi semua orang, semua strata ekonomi, baik dia kaya, tidak kaya, miskin atau kaya, kita semua harus punya mental zuhud. Sekarang orang kota ada namanya kiai frugal living, hidup minimalisme, hidup yang fungsional. Dia orang kaya tapi bajunya semuanya warna hitam. Ketika ditanya, emang gak punya duit beli baju? Biar gak capek ditanyain tetangga belinya di mana, jadi warnanya sama semua. Ini Masya Allah nih. Orang kota sekarang punya konsep frugal living. Ini sebenarnya mengadopsi konsep zuhud. Di mana sekarang orang itu lebih banyak dianggap lebih hebat, lalu muncul budaya flexing, memamerkan, akhirnya diintai sama orang pajak. Ya kan? Jadi frugal living itu penting, pakai air sewajarnya, makan sekenanya. Berapa banyak kita ngadain bukber yang terjadi food waste, sampah makanan, buang-buang makanan, itu kritik juga terhadap cara puasa kita. Dan saya agak kaget ketika ada data negara terfood waste salah satunya Arab Saudi. Negara Islam ini, mayoritas muslim, dan angka food waste-nya meningkat Ramadan. Dan Indonesia termasuk. Coba, kita bilang puasa melatih kepekaan sosial, tapi kita justru buang-buang makanan. Jadi mudah-mudahan konsep zuhud kita bisa bumikan dengan cara faham betapa hidup itu lebih bagus fungsional, bukan emosional. Dunia kita jadikan wasilah, bukan tujuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Frugal living tadi mungkin bisa kita rubah dengan zuhud living, mungkin lebih menarik lagi Ustadz ya. Nah, nanti ada satu penanya lagi yang sudah siap di segmen berikut yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Prof. Asrarun Ni'am. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Kembali lagi di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan kita masih lanjutkan sesi tanya jawab. Di samping saya sudah ada salah seorang jemaah lagi. Silakan Ibu diperkenalkan diri dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fatmi dari Liwinanggung Tapos. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagi pemegang perusahaan tentu banyak yang harus ditunaikan, misalkan untuk menggaji para karyawannya, untuk memperluas jaringan usahanya, ini butuh tambahan dana yang luar biasa, otomatis harus berpikir keras meraih dana sebesar-besarnya. Bisakah dalam kondisi ini ia bisa berbuat juhud tanpa merugikan dan mengurangi usaha perusahaannya? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu. Jadi punya usaha harus mencari dana modal untuk mengembangkan usahanya, Iya, tapi betul. bagaimana caranya agar bisa zuhud juga ya. Iya, betul. Baik, silahkan langsung saja kami persilakan kepada Kiai Yasrul Niam untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Mengembangkan usaha untuk kepentingan kemaslahatan usaha dan kemaslahatan pekerjanya, apakah bertentangan dengan sifat zuhud? Singkatnya begitu. Kita harus tarik kepada tujuan kita hidup. Tujuan hidup di dunia untuk kepentingan akhirat. Artinya seluruh aktivitas dunia ini kita dedikasikan untuk kepentingan akhirat. Sekarang indikasi suksesnya apa? Indikasi kalau yang terkait dengan hubungan kemanusiaan adalah sejauh mana dia mendatangkan manfaat untuk sesama. Begitu dia menjadi pengusaha, memiliki karyawan, karyawan melalui usaha kita bisa hidup dan menghidupi keluarga, berarti mendatangkan manfaat. Menjadi masalah kalau di dalam mengembangkan usahanya, dia kemudian pokoknya harus untung dan keuntungannya untuk kepentingan kekayaan sehingga memperoleh kehormatan diri. Porosnya hanya untuk tujuan dunia. Nah, ini bertentangan dengan sifat zuhud. Tetapi begitu dia usaha, hartanya banyak, untuk kepentingan apa? Ditujukan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, ditujukan untuk kepentingan dengan harta yang kita miliki, kita bisa membeasiswai anak-anak yang fuqara wal masakin, bisa menunaikan aktivitas ibadah yang terkait dengan hablum minallah, kita bisa menunaikan zakat, kita bisa pergi haji, kemudian kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi kewajiban terkait dengan harta. Jadi kewajiban terkait dengan harta itu apa saja? Ada kewajiban kepada Allah, zakat. Itu juga bagian dari kewajiban, bahkan menjadi ruknun min arkanil Islam. Haji, sekalipun dipersyaratkan ada istita'ah, berarti kita diwajibkan untuk ikhtiar menuju istita'ah. Bahwa ketika kita sudah ikhtiar ternyata enggak nyampe, maka kita enggak diwajibkan. Enaknya jadi orang mukmin begitu. Kanan oke, kiri oke. Begitu bangkrut misalnya, ya sudah ini yang terbaik. Tapi enggak boleh terperosok terus meratapi kebangkrutan. Kalau dia meratapi berarti menyalahkan qada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begitu kita ikhtiar berhasil karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, enggak berhasil bisa jadi karena kita belum benar ikhtiarnya. Nah, contoh yang pertama pertanyaan Ibu tadi, begitu diuji punya harta banyak, sibuk dia ngurusin hartanya, enggak sempat ke majelis taklim. Bahkan bisa sholat bolong-bolong. Karena apa? Karena dagangannya laris, saking larisnya azan zuhur, azan asar, azan maghrib masih melayani nasabahnya. Begitu turun, ternyata ada hikmahnya tadi itu. Enaknya jadi orang mukmin, semua hidup kita maknai sebagai ujian. Ujian yang naik, ujian yang punya uang kita syukuri, dengan syukur akan menjadi kebaikan. Ujian yang lagi seret rezeki, itu kita sabar, dengan kesabaran menjadi kebaikan. Baik, terima kasih Prof. Niam yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali. Artinya ketika kita pasrah dan kita yakin akan qadar Allah, disitulah tingkat zuhud ya Prof. Niam ya. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution juga, kemudian juga Ustadz Kasifir yang telah memberikan tausiah di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, menjadikan hati kita lebih zuhud lagi, lebih meninggalkan segala kepentingan dunia untuk tujuan akhirat kita. Nah pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.
Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Dan kami ingatkan kembali pemirsa untuk Anda yang ingin mengetahui informasi seputar dunia Islam dan juga ingin memutar kembali tayangan-tayangan kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa buka portal kami di www.damaiindonesiaku.id ya Mala ya. Iya, dan jangan kemana-mana juga karena saat lagi ada program Dai Muda Pilihanku setelah ini ya. Betul sekali. Dan akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Andi Kumala pamit undur diri. Ya, serta Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir jalsa ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.